anak-anak yang terkasih yang berjuang di dalam rumah. Anak-anak yang terkasih, pada saat ini kita akan belajar kembali tentang PPKN. Ya, Ibu akan mengajarkan tentang keragaman sosial budaya di dalam masyarakat Indonesia yang kita akan pelajari di buku tematik tema 7. Seperti apa sih keragaman sosial budaya dalam masyarakat Indonesia? Marilah kita pelajari bersama-sama. Ya, anak-anak yang terkasih, tahukah kalian kata budaya itu berasal dari bahasa mana ya? Ya, betul sekali, kita sudah pernah pelajari kata budaya itu berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti budaya. Nah, budaya itu merupakan budi atau akal. Budaya itu sendiri merupakan segala sesuatu yang kita pelajari, kita alami, dan kita wariskan bersama secara sosial yang melahirkan makna pandangan hidup yang akan mempengaruhi sikap dan tingkah laku kita dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak yang terkasih, tahukah kalian di dalam kebudayaan itu sendiri terdapat wujud-wujud kebudayaan. Nah, kebudayaan ini sendiri dibagi menjadi 3 wujud. Yang pertama, sistem budaya. Yang kedua adalah sistem sosial kemasyarakatan. Yang ketiga, adanya kebendaan. Nah, anak-anak, di dalam sistem budaya ini sendiri mencakup misalnya ada gagasan, ada nilai atau norma atau peraturan-peraturan yang berlaku di dalam masyarakat. Misalnya, norma yang berlaku dalam masyarakat di lingkungan kita sehari-hari ataupun peraturan-peraturan yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Sedangkan yang kedua, sistem sosial kemasyarakatan itu sendiri merupakan aktivitas manusia untuk bergaul berdasarkan adat dan kebiasaan kita sehari-hari. Lalu, sedangkan kebendaan itu sendiri merupakan berbagai bentuk peninggalan-peninggalan. Contohnya, candi, wayang, perahu pinisi, dan lain sebagainya. Nah, anak-anak yang terkasih, seperti kita tahu, Indonesia kaya akan beraneka ragam suku, agama, ras, dan lain sebagainya. Lalu bagaimana sih keragaman suku dan agama yang ada di Indonesia? Yuk, mari kita pelajari bersama-sama. Nah, yang pertama kita akan pelajari tentang keragaman agama di Indonesia. Seperti kita tahu, Indonesia mempunyai 6 agama. Yang pertama ada Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Islam, dan Konghucu. Lalu, seperti apa sih proses penyebarannya? Yang pertama, kita melalui agama Kristen dan Katolik. Agama Kristen dan Katolik ini disebarkan oleh bangsa Eropa. Lalu yang selanjutnya ada agama Buddha dan agama Hindu yang disebarkan oleh bangsa India. Sedangkan agama Islam disebarkan oleh pedagang Persia dan Gujarat. Lalu agama Konghucu disebarkan oleh pedagang-pedagang yang berasal dari Tiongkok. Nah, anak-anak yang terkasih, tahukah kalian kenapa sih agama-agama di Indonesia itu sangat beragam dan sangat mudah masuk ke masyarakat kita untuk dianut oleh masyarakat kita? Anak-anak, pada zaman dahulu, kepercayaan itu sudah dianut oleh nenek moyang kita. Akan tetapi mereka masih menganut paham animisme dan dinamisme. Lalu, apa sih animisme dan dinamisme itu? Animisme adalah kepercayaan terhadap makhluk atau roh-roh halus. Sedangkan dinamisme itu adalah keyakinan terhadap benda-benda gaib. Keragaman suku bangsa di Indonesia. Anak-anak yang terkasih, seperti kita tahu, suku bangsa di Indonesia itu sangatlah banyak ya. Nah, kenapa hal ini terjadi? Hal ini terjadi karena Indonesia merupakan negara kepulauan yang terpisah oleh lautan. Nah, setiap suku-suku bangsa memiliki ciri khas tersendiri dan karakteristik tersendiri, baik dalam segi sosial maupun budaya. Kondisi sosial budaya yang beragam inilah yang menjadikan kehidupan bangsa Indonesia menyimpan potensi terjadinya konflik jika kita tidak bersatu padu satu dengan yang lain. Menurut penelitian Badan Statistik atau BPS yang dilakukan pada tahun 2010 di Indonesia, terdapat
1128 suku bangsa yang ada di Indonesia. Di antara suku-suku bangsa yang ada di Indonesia, mereka memiliki banyak perbedaan. Salah satu contohnya adalah perbedaan fisik. Berdasarkan ciri-ciri fisiknya, masyarakat Indonesia itu dibedakan menjadi 4 kelompok. Yang pertama ada ras Papua Melanesia, yang kedua ada ras Wedoid, yang ketiga ada ras Melayu tua, yang keempat ada ras Melayu muda. Mari kita pelajari bersama-sama. Ciri fisik yang pertama, kita mulai dari ras Papua Melanesia. Ciri fisiknya dia berkulit hitam, rambutnya keriting, badannya kekar, hidungnya mancung, bibirnya tebal. Terletak di manakah ras Papua Melanesia ini? Ya, terletak di daerah Pulau Papua dan Kepulauan Aru. Suku yang mendiaminya yaitu suku Tapiro. Yang selanjutnya ada ras Wedoid. Ras Wedoid ini memiliki ciri fisik perawakan kecil, rambut berombak, kulit sawo matang, dan terletak di daerah Semenanjung Barat Daya Sulawesi, Pulau Muna, Aceh, Jambi, dan Siak. Suku yang terdapat di sana contohnya ada suku Toala, suku Tomuna, suku Gayo, suku Kubu, dan suku Sakai. Yang ketiga ada ras Melayu tua atau disebut dengan Proto Melayu. Ciri fisiknya adalah rambut ikal atau lurus, muka bulat, kulit sawo matang, badan tinggi, hidung lebar. Terletak di daerah manakah ras Melayu tua ini? Terletak di daerah Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Lombok, Kepulauan Nias, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan suku-suku yang mendiaminya ada suku Batak, Toraja, Sasak, Nias, dan Dayak. Yang keempat ada ras Melayu muda atau disebut Deutero Melayu. Ciri fisiknya itu adalah hampir sama seperti ras Melayu tua. Yang pertama ada rambut ikal atau lurus, mukanya bulat, kulit sawo matang, badan tinggi, dan hidung lebar. Terletak di daerah manakah ras Melayu muda ini? Ya, terletak di daerah sekitar Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, serta Sulawesi Selatan. Nah, suku-sukunya ada suku Jawa, suku Madura, suku Banjar, dan suku Bugis. Anak-anak, selain dari keempat ras yang mendominasi tadi di Indonesia, terdapat beberapa kelompok ras tertentu yang ada di Indonesia. Ya, mereka adalah ras-ras lain yang ada di Indonesia. Misalkan ciri fisiknya ada kulit putih, mata sipit, dan tubuh tinggi, dan lain sebagainya. Terletak di daerah manakah ras-ras lain ini? Ya, tersebar di banyak beberapa tempat daerah di Indonesia. Contoh sukunya yaitu ada Cina, ada Jepang, ada Korea, ada Arab, Pakistan, India, dan masih banyak yang lainnya. Anak-anak, marilah kita sekarang beralih ke budaya nasional. Apa itu budaya nasional? Nah, budaya nasional itu merupakan budaya yang dihasilkan oleh bangsa Indonesia itu sendiri sejak zaman dahulu hingga kini sebagai karya kebanggaan dan menciptakan identitas diri dan identitas bangsa kita. Kebudayaan nasional ini dapat berupa sumbangan dari kebudayaan lokal yang tergabung menjadi satu ciri khas bangsa, yaitu contohnya batik. Nah, anak-anak, batik ini itu sendiri kan merupakan kebudayaan lokal. Misalkan kebudayaan khas batik Cirebon misalkan. Batik Cirebon ini merupakan kebudayaan lokal yang kemudian diangkat menjadi kebudayaan nasional yang hingga dikenal oleh warga mancanegara. Ya, jadi merupakan kebudayaan nasional itu merupakan kebudayaan yang diambil dari kebudayaan lokal itu sendiri. Kebudayaan lokal atau kebudayaan nasional ini perlu kita jaga dengan baik-baik. Kenapa perlu dijaga dengan baik-baik? Karena akan memberikan dampak yang baik seperti menguatnya jati diri bangsa atau ideologi bangsa kita. Dan bagaimana sih cara menjaga kebudayaan nasional? Ya, cara menjaga kebudayaan nasional itu yang pertama dengan
mengajarkan kepada generasi-generasi muda tentang budaya nasional. Yang kedua, mengembangkan budaya nasional melalui acara kebudayaan, ataupun bisa mempelajari situs-situs sejarah dan kebudayaan yang ada di Indonesia. Anak-anak, kebudayaan itu bukan hanya merupakan turun-temurun saja dari nenek moyang kita, akan tetapi kebudayaan itu pula juga merupakan proses, hasil dari proses belajar kita dari kecil hingga sampai sekarang. Lalu kemudian kebudayaan ini berkembang dari yang tadinya sederhana menjadi kompleks. Kebudayaan yang tadi kita ketahui, kebudayaan yang sederhana maupun kebudayaan kompleks itu sendiri memiliki beberapa unsur kebudayaan. Apa saja sih unsur-unsur kebudayaan itu sendiri? Yuk kita belajar bersama-sama. Unsur-unsur kebudayaan, yang pertama ada religi atau kepercayaan, yang kedua ada pengetahuan, yang ketiga ada teknologi, yang keempat ada kemasyarakatan, yang kelima ada ekonomi atau bisa jadi mata pencaharian, yang keenam bahasa, yang ketujuh kesenian. Baik, kita mulai dari unsur yang pertama, ada unsur religi atau kepercayaan. Unsur ini berfungsi untuk mengatur hubungan antara manusia dengan Sang Pencipta. Nah, setiap agama tentunya memiliki upacara yang berbeda-beda. Contohnya, agama Hindu, agama Buddha mempunyai upacara yang berbeda-beda pula. Contoh misal agama Hindu mempunyai upacara adat ngaben. Yang kedua ada unsur pengetahuan. Nah, unsur pengetahuan ini berfungsi untuk apa? Unsur ini berfungsi untuk memenuhi keinginan manusia untuk mengetahui tentang sesuatu. Ya, jadi pengetahuan ini untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dimiliki oleh manusia-manusia untuk memiliki pandangan tentang suatu hal seperti itu. Yang ketiga ada unsur teknologi. Nah, anak-anak, di dalam unsur teknologi ini yang kita gunakan adalah teknologi tradisional. Seperti kita tahu, teknologi tradisional itu merupakan alat yang digunakan dalam sehari-hari yang tidak terpengaruh oleh teknologi modern. Teknologi tradisional ini biasanya dimanfaatkan oleh masyarakat desa, yaitu berfungsi untuk sebagai alat untuk produksi, lalu sebagai wadah, dan lain sebagainya. Lalu yang keempat ada unsur kemasyarakatan atau kerabatan. Di dalam suatu masyarakat biasanya diatur oleh suatu aturan atau adat istiadat. Contohnya tentang sistem kekerabatan ataupun sistem perkawinan. Yang kelima ada ekonomi atau mata pencaharian. Keragaman mata pencaharian di Indonesia dipengaruhi oleh perbedaan sumber daya alam yang ada di lingkungan sekitar. Yang selanjutnya ada bahasa. Bahasa ini merupakan unsur kebudayaan yang digunakan untuk berkomunikasi. Sedangkan kesenian merupakan suatu karya yang mengekspresikan tentang keindahan. Nah, anak-anak, lalu bagaimana sih cara kita melestarikan budaya lokal kita? Nah, cara melestarikannya itu ada dua cara. Yang pertama ada pengalaman budaya, dan yang kedua ada pengetahuan budaya. Pengalaman budaya ini merupakan cara melestarikan budaya dengan mengalami langsung di lokasi kejadian budaya tersebut berasal. Sedangkan pengetahuan budaya adalah cara melestarikan budaya dengan membuat pusat informasi kebudayaan sehingga mereka mudah untuk menemukan informasi tentang kebudayaan suatu daerah tersebut. Lalu, mengapa sih kita perlu melestarikan budaya lokal? Apa sih manfaatnya? Manfaat melestarikan budaya lokal yang pertama adalah
memperkaya kebudayaan nasional. Yang kedua, menarik wisatawan mancanegara supaya datang ke negara kita untuk melakukan kunjungan, untuk mempromosikan negara kita ke mancanegara, lalu untuk mengembangkan seni budaya baru yang unik dan kreatif. Lalu yang keempat, kebudayaan lokal tidak akan punah atau dimiliki oleh negara lain. Anak-anak yang terkasih, demikian pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan. Anak-anak tetap rajin belajar di rumah ya. Walaupun kita tetap dalam keadaan online, tapi kita tetap harus rajin dan terampil dan gembira. Tentu saja. Dan jangan lupa stay healthy di rumah ya. Tetap jaga kesehatan, makan dengan bergizi, rajin cuci tangan, dan jangan lupa pula jika kemana-mana tetap menggunakan masker. Oke, sampai jumpa anak-anak.